Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Linggar Sebrianto dengan NIM 20250909018 dari program studi ilmu hukum. Saat ini saya akan mempresentasikan kasus-kasus persoalan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum. Oke, di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu yang pertama, Andi membeli sepeda motor dari Budi seharga 15 juta. Andi telah membayar lunas. Budi telah menyerahkan kendaraan beserta STNK dan BPKB. Yang pertama, analisislah siapa subjek hukum dan kasus tersebut. Oke, subjek hukum dalam kasus ini adalah Andi dan Budi, karena keduanya adalah orang yang melakukan perbuatan hukum atau jual beli. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi adalah perjanjian jual beli, yaitu kesepakatan antara Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual. Yang keempat yaitu akibat hukum. Akibat hukumnya adalah hak milik sepeda motor beralih dari Budi kepada Andi. Budi berhak atas uang 15 juta sedangkan Andi berhak penuh menggunakan dan memiliki sepeda motor secara sah. Intinya, transaksi sah, hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi. Oke, di sini saya akan melanjutkan persoalan kedua. Mengapa kaidah hukum masih diberlakukan sementara dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya, yaitu kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Jelaskan pendapat Anda. Oke, pendapat saya itu mengapa kaidah hukum tetap diberlakukan, yaitu kaidah hukum tetap diberlakukan karena satu, kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan tidak memiliki sanksi tegas. Kedua, hukum memiliki kekuatan memaksa dan sanksi nyata. Yang ketiga, hukum menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Jadi, hukum berfungsi sebagai penjaga terakhir ketika norma lain tidak dipatuhi. Oke, sekarang persoalan nomor 3. Dalam kasus tertentu, putusan yang adil bagi korban dapat merugikan kepastian hukum pelaku. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hakim menyikapi dilema tersebut? Oke, sikap hakim dalam dilema keadilan dan kepastian hukum. Menurut saya, hakim harus mengutamakan keadilan substansif, bukan hanya keadilan prosedural. Yang kedua, tetap berpegang pada hukum, tetapi menafsirkan hukum secara manusiawi. Yang ketiga, menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Jadi, hakim bukan mesin pasal, tetapi penjaga rasa keadilan. Saya akan lanjut ke persoalan nomor 4. Bagaimana pendapat Anda terkait adagium? Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan yang tidak ada hukum yang mengatur. Apakah realistis dalam praktik peradilan modern? Oke, hakim tidak boleh menolak perkara realistis atau tidak. Adagium ini sangat relevan dan realistis karena satu, hukum wajib melakukan penemuan hukum atau recht finding. Yang kedua, hakim dapat menggunakan jurisprudensi, doktrin, dan nilai masyarakat. Yang terakhir, menolak perkara berarti menolak keadilan. Intinya, prinsip ini penting agar tidak ada kekosongan keadilan. Persoalan kelima, bagaimana menurut Anda hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam praktik menegakkan hukum di Indonesia? Hukum, ideal, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hubungan idealnya adalah seimbang, bukan saling mengalahkan. Keadilan menjadikan hukum terasa manusiawi. Kepastian hukum menjadikan hukum bisa diprediksi. Kemanfaatan menjadikan hukum berguna bagi masyarakat. Intinya, hukum yang baik adalah hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat sekaligus.
Oke, persoalan yang terakhir. Apakah Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri? Apa keuntungan dan kekurangan apabila Indonesia menerapkan sistem peradilan juri? Berikan pendapat Anda. Oke, pendapat saya pribadi yaitu, apakah Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri? Bisa, tapi tidak mudah. Yang pertama, dilihat dari keuntungan. Pertama yaitu, putusan lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik. Oke, dari kelebihan tersebut pasti mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu masyarakat belum siap secara literasi hukum. Yang kedua, rentan emosi, tekanan massa dan manipulasi. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tradisi sistem hukum di Indonesia. Oke, menurut saya Indonesia belum siap. Lebih tepat memperkuat profesionalisme hakim dulu, yaitu di sistem pemerintahan kita. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.